Selamat pagi kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Boleh menyapa kanan kirinya? Dan teruntuk Bapak Ibu yang ada di belakang, dengan hormat saya minta untuk mengisi dulu kursi depan. Itu, kita pindah dulu, kita rapatkan barisan depan. Yuk Bapak Ibu. Baik, kita akan siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan memulai ibadah pada hari ini. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita bersaat teduh sejenak. Mari kita ucapkan syukur kepada Tuhan atas kasih dan rahmat karunia-Nya yang telah senantiasa menyertai kita di tiap-tiap langkah kita. Di hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Bahkan kita bisa beribadah bersama-sama kembali untuk melayani dan memuji Tuhan. Itu atas berkat dan karunia dari Tuhan. Haleluya. Nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Kita angkat pujian. Bapa, lembutkanlah hatiku. Mari Bapak Ibu, kita sambut pujian ini dengan hikmat. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya
Tuhan. Mari kita menundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Selamat pagi ya Tuhan, puji dan syukur kami haturkan dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kami berkumpul di sini untuk memuji dan melayani-Mu. Tolong Tuhan berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Berkati juga teman-teman kami yang mungkin dalam perjalanan. Sampaikanlah mereka di sini dengan selamat Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Masih semangat dong Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan nyanyian pujian 251, Maju Terus. Karena apa? Karena kita pantang mundur, karena Tuhan Yesus juga pantang mundur. Mari saya undang bait pertama itu kaum pria. Ayo bapak-bapak. Tanda siap siaga telah bersama-sama kornya. Maju terus jadi saksi Yesus, kabarkan Injilnya, angkatlah salib maju terus. Bait kedua kaum wanita. Dengan salib dan Injil geraklah maju. Wahai dikau satria, satria Kristus, di pundakmu tertanggung pesan penebus. Mari bersama-sama. Maju terus jadi saksi Yesus, kabarkan Injilnya, angkatlah salib maju terus. Bait ketiga kita nyanyikan bersama-sama. Injil Tuhan kita, karena hidup kekal hanya dalam Dia. Wahai dikau satria, satria Kristus, jangan bimbang, tunaikan tugasmu terus. Maju terus, maju terus jadi saksi Yesus, kabarkan Injilnya, angkatlah. Sekali lagi maju terus kita puji. Maju terus jadi saksi Yesus, kabarkan Injilnya, angkatlah salib maju terus. Amin. Bapak Ibu tetap berdiri karena kita akan membaca Alkitab kita dari Efesus 2 ayat 10. Kita buka dari Efesus 2 ayat 10. Kita akan baca ini bersama-sama. 3, 4. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita baca sekali lagi ya. 3, 4. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali. Nanti kita akan perdalam ini dalam khotbah. Kembali kita akan mengangkat pujian. Doa mengubah segala sesuatu. Bapak Ibu, saya mau mengingatkan bahwa kita tahu semuanya tidak ada yang mustahil ya bagi Tuhan. Kita berkomunikasi dengan Tuhan melewati doa, maka doa itu merupakan nafas kita mungkin. Jadi Bapak Ibu, untuk segala beban, segala risau, kekhawatiran kita,
Mari kita sampaikan kepada Tuhan melalui doa. Karena kita tahu doa akan mengubah segala sesuatu menurut dan seturut dengan waktu Tuhan. Mari Bapak Ibu kita pujikan pujian ini. Sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu, doa mengubah segala sesuatu. Saat keadaan di depan kita mengecewakan perasaan kita, mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar rasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu, doa mengubah segala sesuatu. Mari kita pujikan pujian dari Allah. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu, doa mengubah segala sesuatu. Orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan, seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Kepada Pak Diakon Wardoyo di matamu, doa mengubah segala sesuatu. Baik, mari kita kembali bersama-sama. Tundukkan kepala
untuk berdoa, menyampaikan kerinduan-kerinduan kita bersama agar Tuhan berkenan mengabulkan yang sesuai dengan rencana Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan atas pimpinan dan campur tangan Tuhan, sehingga pada pagi hari ini Tuhan telah kembali mengumpulkan kami, mempersekutukan kami bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kami untuk memuji dan memuliakan Tuhan, untuk mendengarkan dan menerima kebenaran firman Tuhan. Kiranya puji-pujian yang sudah kami sampaikan, pembacaan firman Tuhan yang sudah kami lakukan, Tuhan akan campur tangan. Tuhan akan meteraikan di dalam kehidupan rohani kami masing-masing, sehingga kami selalu berpegang teguh kepada firman-Mu itu. Karena kami yakin dan percaya bahwa Tuhan yang kami imani di dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang Maha Tahu, Tuhan yang Maha Bijaksana, karena Tuhan yang telah menyelamatkan kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, sebelum kami menyampaikan kerinduan-kerinduan kami dalam pokok-pokok doa kami secara khusus pada pagi hari ini, kiranya Tuhan akan sucikan kami. Kalau sekiranya ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Tuhan, kiranya Tuhan akan sucikan, Tuhan akan angkat, sehingga apa yang kami mohonkan, apa yang kami sampaikan berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami intinya berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh dan sedang dalam rangka pemulihan. Kami mohon Tuhan akan sempurnakan Tuhan, sehingga saudara-saudara kami ini dapat kembali bersekutu bersama-sama kami tanpa terganggu dengan kondisi kesehatannya. Kami ingat akan Ibu Narto, kami ingat akan Pak Selamet, kami ingat akan Pak Arif, dan juga Ibu Ratna. Kiranya Tuhan akan kembali tilik satu persatu orang-orang yang baru saya sebutkan di dalam nama Tuhan Yesus, agar Tuhan akan sempurnakan proses penyembuhan bagi saudara-saudara kami itu, sehingga pada kesempatan yang akan datang boleh Tuhan antarkan untuk berbakti bersama-sama kami di tempat ini. Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga intinya berdoa untuk anak-anak kami, adik-adik kami, dan juga saudara-saudara kami yang tergabung di dalam PKMB maupun PKRB. Kiranya Tuhan akan campur tangan di dalam kehidupannya, baik dalam studinya, baik dalam pekerjaannya, maupun di dalam setiap perencanaannya. Sehingga apa yang mereka rindukan, Tuhan akan campur tangan. Sehingga apa yang mereka dambakan, Tuhan akan kabulkan. Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga intinya berdoa untuk yayasan-yayasan yang ada di lingkungan umat baptis Tuhan. Baik Yayasan Baptis Indonesia maupun Yayasan Rumah Sakit Baptis Indonesia. Tuhan akan pakai tiap-tiap orang yang telah dipercayakan untuk menjadi organ pembina, organ pengurus, maupun organ pengawas. Dan juga para pimpin-pimpin lembaga yang di bawahnya, Tuhan akan berkati. Sehingga apa yang menjadi kerinduan kami bersama, Injil disebarluaskan melalui lembaga-lembaga ini. Tuhan akan campur tangan, sehingga banyak jiwa-jiwa yang baru yang dimenangkan.
Demikian pula kami juga berdoa untuk Badan Pengurus Nasional GGBI, mulai dari ketua, wakil ketua, sekjen, dan seluruh pengurus yang ada di bawahnya. Juga Tuhan akan berikan pimpinan kepada mereka semuanya, sehingga program-program yang sudah direncanakan, agar banyak jiwa-jiwa baru yang dimenangkan, Tuhan akan berkati. Tuhan, pada saat ini kami juga kembali berdoa agar 147 gereja, baik induk, cabang maupun DPW, yang sekarang masih memerlukan orang-orang yang secara khusus dipanggil untuk melayani sepenuh waktu, Tuhan akan kirimkan, sehingga kekosongan itu segera akan dapat terisi karena adanya orang-orang yang secara khusus ikut ambil bagian di dalam panggilan Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintah dan negara kami, Tuhan, pimpinlah mulai dari pemimpin tertinggi, presiden, wakil presiden, para menteri, sampai aparat yang ada di bawahnya. Tuhan akan berikan hikmat kepada mereka semua, sehingga pada waktu memimpin bangsa ini didasari takut akan Tuhan. Khususnya menjelang pemilihan presiden tahun 2024. Tuhan akan campur tangan sehingga semua dapat berjalan dengan baik karena pimpinan Tuhan. Akhirnya kami berdoa, Tuhan, untuk Kota Bandung dan juga Kota Cimahi. Kami sungguh bersyukur kalau kami dapat berbakti, kami dapat memuji dan muliakan Tuhan di tempat yang telah Tuhan berikan kepada kami. Berkatilah Tuhan para pemimpin yang ada di Bandung dan juga di Cimahi, sehingga boleh membawa kota ini berdasarkan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus sekali lagi atas semuanya itu, dan akhirnya ampuni kekurangan dan kelemahan kami, karena hanya di dalam Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, segala permohonan dan ucapan syukur ini kami naikkan. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Baik, terima kasih Bapak Diakon Wardoyo. Sebelum kita memuji dan memuliakan Tuhan lagi, kita akan dikuatkan oleh kesaksian dari Mas Rahman. Dipersilakan. Shalom Bapak Ibu semuanya, selamat pagi. Sebelum saya mau menceritakan kesaksian saya mau cerita dulu yang lain. Kebetulan saya dikasih waktu 10 menit. Jadi waktu hari Rabu itu ada persekutuan doa ya Pak ya, persekutuan doa. Kebetulan sebenarnya waktu itu saya nggak pakai kamera Pak, nggak hidupin juga speaker kan, karena memang lagi di jalan, cuma saya pakai headset gitu. Udah itu saya ikutin, kebetulan waktu itu yang membawakan firman Pak Edi ya Pak ya. Firman Tuhannya sangat bagus sekali. Di situ diceritakan, katanya kita harus menceritakan sebuah kesaksian. Contohnya biasanya kita kan suka ngasih tahu kesaksian, misalkan anak kita juara 1, ranking 1, pinter dia, kita ceritain ke teman-teman. Nah Tuhan juga pengen kayak gitu diceritain kehebatan Tuhan, keajaiban yang telah diberikan kepada kita. Nah gara-gara firman itu makanya saya pengen cerita gitu, wah saya harus maju ini ke depan gitu. Walaupun maju ke depan memang kaki agak sedikit gemeter ya gitu, cuma memang harus saya beraniin gitu. Nah jadi sebelumnya saya mau ceritain dulu latar belakang saya. Jadi nama saya itu Rahman, mungkin beberapa ada yang udah kenal, cuma ada juga mungkin beberapa yang belum tahu kan. Rahman Pandapotan, saya dilahirkan oleh seorang prajurit TNI dan juga ibu rumah tangga. Kebetulan bapak saya sudah dipensiunkan sama Tuhan di dunia ini gitu. Setelah itu mungkin bapak ibu tahulah
kalau didikan tentara itu seperti apa. Sangat lembut ya, lembut sekali gitu. Jadi saya dari kelas 1 SD, SMP, SMA itu minim sekali yang namanya dikasih uang jajan. SD, terus SMP, naik ke SMA. Di SMA itu bahkan saya kadang dapat uang jajan, kadang enggak gitu. Padahal orang tua saya bisa dibilang ya mampulah sedikit gitu. Jadi saya waktu itu sekolah di Advent, Cimindi, sekolah Kristen. Itu kalau biasanya sekolah Kristen bawa bekal kan, bawa bekal makanan. Cuma saya yang enggak bawa. Udah gitu istirahatnya 2 kali, jam 10 sama jam 12 gitu. Karena saya enggak punya uang, istirahat pertama itu biasanya teman-teman saya ke kantin. Dia belum makan bekal-bekal yang di kantong mereka. Sedangkan saya enggak punya uang, lapar. Jam 10 saya sudah lapar saya. Jadi ketika teman-teman saya ke kantin, di situ saya mulai beraksi. Saya ambilin makanan teman-teman saya di tas bekal itu karena saya lapar. Ini cerita tapi jangan ditiru ya. Saya ambilin, wah cepat sekali saya makan, cepat sekali. Yang sering saya jadi tujuan itu namanya ada teman saya Hendrik. Halo Hendrik. Kenapa saya selalu cari makanan dia? Karena makanannya enak-enak. Dia makanannya sosis kalau enggak nugget. Gitu. Saya pikir oh ini makanan orang kaya ini saya bilang. Udah gitu karena saya sering melakukan itu, teman-teman juga jadi pada tahu si Rahman yang suka makanin bekal katanya. Karena keseringan saya kayak gitu, ambil makan cepat, makan selesai. Jadi pada saat itu ada juga 17 Agustus di sekolah kan. Saya ikutan. Udah Rahman kamu ikut, kamu kan sering makan bekal kita katanya. Cepat makannya katanya. Makanya itu makan Indomie 3 bungkus dalam 1 mangkok dikasih denkau sama cengek. Kita baris, saya paling kanan. Begitu hitungan 1, 2, 3, yang lain pada makan pakai sendok. Saya lepasin sendok, saya makan pakai tangan. Hop. Cuma 1 kali suap, dua kali suapan 3 bungkus. Di depan saya ada namanya guru saya Patambunan, guru sosiologi. Dia perhatiin saya kayak gini. Pas dia lihat saya 2 kali tuang ke mulut saya, dia bilang bukan manusia katanya. Di situ saya masih ingat. Setelah itu, setelah sekolah SMA naik ke kuliah juga sama kayak gitu. Cuma kalau di kuliah nggak ada yang bawa bekal ya, gitu. Jadi ya tahulah ngutang di kantin. Udah kayak gitu. Jadi kembali ke masa sekarang. Waktu pertama saya kerja di perusahaan Orange, tahulah nggak usah saya sebut ya nama perusahaannya karena ini kan masuk YouTube kita nggak dibayar ya, kecuali dibayar. Jadi masuknya iklan. Nah, saya pertama kali kerja di toko Orange itu kan nggak ada gaji pertamanya kan, nggak ada gaji. Di situ duit saya hanya cukup buat seminggu 2 minggu lah. Seminggu saya bisa isi bensin, makan, 2 minggu juga bisa. Setelah itu pas kedua minggu habis uang saya, habis. Saya mau berangkat kerja nggak ada uang gitu kan. Karena dari kecil sampai gede saya udah dibiasain jarang minta sama orang tua. Jadi saya mau minta pun segan gitu. Padahal kalau minta 10.000, 20.000 saya yakin pasti dikasih gitu. Cuma saya segan karena udah terbiasa itu ya, minta nggak ya. Kelamaan mikir mama saya keburu pergi. Akhirnya saya di rumah. Nggak ada uang, saya mau berangkat kerja gimana gitu kan. Saya WA teman saya semua. Si Samuel, si Simon, semua. Woi pinjam dulu dong, 50 nanti gajian saya ganti. Dari semua teman saya WA, mendadak jadi orang miskin sama teman saya. Padahal biasanya dia ngasih, cuma mungkin lagi nggak ada ya. Kita positive thinking aja, lagi nggak ada. Kadang mereka minjem ke saya kasih. Saya minjem mereka kasih. Cuma mungkin kali itu lagi nggak ada. Bingung lah saya kan, bingung. Akhirnya saya duduk di teras, saya harus berdoa, saya bilang.
saya harus berdoa. Akhirnya saya duduk dan saya berdoa. Saya berdoa kayak gini. Nada saya dan kata-kata saya persis seperti ini. Saya duduk, saya pejamin mata. Tuhan Yesus, Tuhan, saya mau kerja, tapi saya nggak punya uang, Tuhan. Tuhan kan tahu kerja saya keliling-keliling, sedangkan bensin saya sudah berkedip-kedip, Tuhan. Tuhan, saya minta uang, Tuhan, buat bensin aja. Amin. Saya buka mata, lihat ke atas, mikir lagi, aduh ke siapa nih saya minjem gitu kan. Harusnya setelah berdoa kuat gitu kan, harusnya. Udah gitu ya udahlah, saya berangkat kerja, nggak ada uang, bodoh amat lah, kuma engke. Saya tujuan ke daerah Cikalong, jauh dong dari kebun kopi Cikalong kan. Begitu di perjalanan, saya masih bingung. Cuma untuk menghilangkan rasa bingung itu, saya mencoba bernyanyi, nyanyi rohani. Nggak tahu saya nyanyi apa, lupa pokoknya. Nah, untuk mencoba menghibur diri sendiri. Sambil nyanyi, sambil bayangin muka teman-teman saya siapa yang belum saya WA gitu kan. Udah nyanyi gitu sampai daerah Cimareme. Sampai daerah Cimareme sambil nyanyi-nyanyi, jarak kurang lebih 5 meter. 5 meter di sini ke kursi saya. Saya naik motor pelan-pelan, ada yang berputar di depan saya. Saya nggak tahu kenapa mata saya tiba-tiba terarah ke situ, berputar menggelinding. Otomatis dari 5 meter saya naik motor jalan mendekati dong. Mendekati, gini saya lihat gitu. Akhirnya saya ke kiri, parkir. Saya lari. Saya lihat, kayaknya uang nih gitu kan. Saya ambil, saya buka. Uang Bapak Ibu. 20.000, enggak kotor, enggak bersih dan enggak sobek. Ingat tadi doa saya tadi apa? Tuhan, buat bensin aja, saya bilang. Karena saya kalau ngisi bensin itu ya kebiasaan saya kalau enggak 10.000, 20.000. Ya enggak tahu mungkin Bapak Ibu full tank. Kalau saya ya antara range segitulah 10 kalau enggak 20. Di situ setelah saya ambil, saya nangis di situ. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saya bilang nangis, udah nangis gitu. Akhirnya saya naik lagi motor, berangkat kerja menuju pom bensin. Di perjalanan saya mikir, isi bensin 15.000, 3.000 buat beli aqua, 2.000 lagi saya ngerusak tubuh saya beliin rokok sebatang. Maaf Tuhan Yesus, saya bilang. Tapi saya lagi proses berhenti sekarang. Biasanya saya waktu itu sehari itu sebungkus. Sebelum saya sering ke gereja tuh, ngerokok terus, ngerokok. Semakin gereja, makin bertambah iman saya, makanya makin saya kurangin. Mungkin Bapak Ibu juga tahu ketika saya datang pertama kali kerja lagi. Pertama kali saya datang ke gereja ke sini, datang saya gondrong, pakai anting. Karena saya udah belajar Alkitab sama Bapak Pendeta, iman saya bertumbuh, akhirnya saya lepas, saya buang. Jadi itu aja Bapak Ibu kesaksian saya. Dan satu lagi yang tadi yang persekutuan doa. Saya memang jarang juga ikut. Kebetulan memang waktu itu masih kerja saya di toko Orange. Jadi kadang pulang jam 9 gitu. Jam 10. Kebetulan memang kemarin lagi di jalan ada notif dari WA. Si Tri nih ngabarin gitu kan. Akhirnya saya ikut lah gitu. Saya ikut, saya coba dengerin gitu kan. Baru 2 kali lah. Nah setelah itu makanya saya mau kesaksian di sini. Jadi buat Bapak Ibu yang mungkin nggak ada kesibukan ataupun apa, yuk kita ikut persekutuan doa. Saya bisa berani datang berdiri di sini karena saya dengerin persekutuan doa itu. Kita harus menceritakan kesaksian Tuhan gitu. Karena Tuhan pengen diceritain. Mungkin Bapak Ibu pernah nonton The Passion of the Christ. Ketika ada momen di situ Tuhan mengeluarkan legion iblis, dilemparkan ke sekumpulan babi, ya kan? Lalu orang itu bilang, saya ingin ikut denganmu Tuhan, katanya. Tapi Tuhan bilang, pulanglah dan ceritakan.
Tuhan nyuruh ceritain apa yang Tuhan lakukan itu gitu. Makanya saya harus maju ini. Gak pedulilah kaki saya gemetar-gemetar sedikit gitu. Akhirnya ya udah, makanya saya maju gitu. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan ya kalau nggak lagi sibuk ayo ikutin, atau misalkan lagi nonton drama Korea nggak apa-apa, setel aja, setel off cam, nggak usah nggak usah dihidupin speakernya, setidaknya adalah terlintas sedikit di kuping kita firman Tuhan gitu, biar iman kita semakin bertumbuh. Amin Bapak Ibu, amin. Oke, terima kasih Bapak Ibu, amin. Wah, terima kasih kesaksiannya untuk Mas Rahman. Semoga menguatkan kita ya, dan mengundang untuk ikut dalam persekutuan doa di hari Rabu. Gitu. Baik Bapak Ibu, kita akan kembali memuji Tuhan. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan pujikan pujian ini dengan penuh semangat, karena tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Denganmu Tuhan. Mari Bapak Ibu kita sorak-sorai, tepuk tangan kita untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu kita pujikan, tak pernah ku ragu akan kasih kesetiaan Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwa. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Saya persilakan untuk
Duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mengembalikan persembahan persepuluhan yang akan dilayani oleh keluarga Bapak Susanto. Bagi teman-teman yang mungkin ada di rumah, bisa juga untuk melakukan persembahan persepuluhan kita melalui rekening BRI yang tertera nanti di layar. Mari kita bersatu doa. Ya Bapa, sebentar kami akan memberikan persembahan kami, kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang akan memberi. Kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Baik, terima kasih untuk keluarga Bapak Susanto. Sebelum kita mendengarkan khotbah yang berjudul melakukan pekerjaan baik, kita akan dikuatkan dulu oleh pujian dari Bapak Wiyoto. Dipersilakan. Untuk pahami kehendak-Mu, untuk berjalan di jalan-Mu. Namun ku tahu satu hal yang ku percaya, Kau kasih yang sejati, sahabat yang terbaik. Dan ku mau selalu setia melayani-Mu sampai
akhir hidupku nanti. Depanku Tuhan, ku perlu tuntunanmu. Ku takkan takut hadapi semua, karena Kau selalu bersamaku. Ku tahu Tuhan, itu sulit bagiku untuk pahami kehendak-Mu, untuk berjalan di jalan-Mu. Namun ku tahu satu hal yang ku percaya, Kau kasih yang sejati, sahabat yang terbaik. Dan ku mau selalu setia melayani-Mu sampai akhir hidupku nanti. Berjalanlah di depanku Tuhan, ku perlu tuntunan-Mu. Ku takkan takut hadapi semua, karena Kau selalu bersamaku. Berjalanlah di depanku Tuhan, ku perlu tuntunan-Mu. Ku takkan takut hadapi semua, karena Kau selalu bersamaku. Ku takkan takut hadapi semua, karena Kau selalu bersamaku. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, makasih Pak Wiyoto persembahan pujiannya. Kalau kita menghadapi sendiri setiap pergumulan kita pasti tak sanggup. Tapi karena seperti pujian tadi, Tuhan menyertai kita kuat. Amin Bapak Ibu. Amin. Kevin yang di pojok. Ya. Nopran yang di pojok ya. Amin ya. Kita kuat sampai saat ini karena kemurahan Tuhan, bukan kekuatan kita. Ya. Sehingga kita bisa terus mendekat kepadanya. Firman Tuhan hari ini melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik seperti apa? Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama. Mari kita minta kuasa Roh Kudus untuk memimpin kita kurang lebih 30 menit ini. Sehingga kita pulang itu tidak sia-sia, tapi penuh kebenaran firman Tuhan dan membuat kita kuat di dalamnya. Mari kita berdoa. Terima kasih atas penyertaan Tuhan, kekuatan dari Tuhan. Kami hadir di sini bukan suatu kebetulan, tapi tuntunan, pertolongan Tuhan. Dan biarlah dengan kuasa Roh Kudus-Mu, firman Tuhan yang akan kami lihat, kami dengar, kami imani, sehingga kami mampu terus bertumbuh
di dalam Engkau. Kami siap untuk belajar firman-Mu. Tolong kami semua dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Ya, melakukan pekerjaan baik. Karena adanya dari sononya Tuhan itu menciptakan manusia baik adanya. Dan tujuannya juga sangat baik untuk memuliakannya. Tapi sampai ke sini Bapak Ibu bagaimana? Ya, Ibu tiri mencekik anaknya. Suami membunuh istrinya. Orang tua enggak peduli ya, anak-anaknya. Ngeri jika kita melihat. Terlebih kalau sudah orientasinya rupiah atau uang. Pekerjaan-pekerjaan baik mereka tidak lakukan. Kita melihat apa yang dimaksud pekerjaan baik nanti. Ya. Karena itu kita buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Lanjut Mbak. Ya. Kita lihat teks aslinya. Ya. Mengapa ini perlu saya informasikan? Sebab banyak orang Kristen kalau ditanya di luar sana, ada enggak toh Alkitabmu yang asli? Ini asli. Di sini Bapak Ibu teks asli kita itu. Ya, bukannya maksud yang lain gagakan dan sebagainya, tidak. Karena saya mengajar bahasa ini ya, di STBP itu, paling enggak jemaat kami juga tahu maksudnya seperti itu. Teks asli Alkitab itu ada. Dan selama ini kita sudah kalah dulu, menyerah dulu. Tatkala diskusi, sharing dengan yang berlainan iman. Inilah teks asli kita, seperti apa? Ya. Autugar esmen poima, ya. Christentes en Christo Yesu, epi ergois agatois ois, poitoi masen, hoteos ina en autois peripate somen. Indonesianya seperti tadi. Kita akan lebih mendetail, lihat teks aslinya di sini, banyak hal yang sedikit berbeda dibanding literally bahasa Indonesianya. Kita akan lihat bersama-sama seperti apa pekerjaan baik epi ergois agatois. Sebelum kita melihat mengapa kita harus berbuat baik, dan yang kedua, mengapa orang selalu gagal berbuat baik. Lanjut Mbak. Teks konteksnya ayat itu ditujukan kepada gereja di Efesus. Dasar kesatuan tubuh Kristus, Efesus 4 ayat 3-6 di situ Bapak Ibu. Satu tubuh, satu roh, satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah. Itulah dasar kesatuan dalam tubuh Kristus. Meskipun kita khususnya yang ada di ruangan di sini, ada Jawa, ada Sunda, ya. Ada mana lagi? Ada NTT. Bermacam-macam suku. Kita punya dasar kesatuan dalam tubuh Kristus. Apapun latar belakang kita, pendidikan kita, asal kita satu di dalam tubuh Kristus. Dikatakan di 1 Korintus 12 ayat itu, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Ya. Tetapi Allah telah memberikan kepada orang masing-masing secara khusus, sehingga kita lebih spesifik melihat apa itu pekerjaan baik. Gitu ya. Sehingga pekerjaan baik itu tidak standarnya secara umum. Sebab orang mengatakan suara rakyat, suara Tuhan. Salah atau betul itu Pak Robert? Kalau kita kan sering mendengar, suara rakyat, suara Tuhan, salah betul itu? Rakyatnya siapa dulu? Betul Lian? Rakyatnya siapa dulu? Itu sering. Apalagi yang melandaskan negara demokrasi. Suara banyak. Orang berasumsi itu suara Tuhan. Belum tentu.
Kan itu pekerjaan baik yang didasarkan seperti apa firman Tuhan hari ini. Perhatikan, masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendaki Allah. Kalau masing-masing gitu ya, secara khusus suatu tempat pada tubuh. Artinya seperti tubuh itu. Macam-macam anggota, ada yang sebagai tangan, ada sebagai mata, telinga, leher, kaki, dan sebagainya. Itulah keposisi kita di hadapan Allah. Dan endingnya gereja Korintus melakukan pekerjaan baik, ergatois, agatois, dari agaton dan agatos. Bagaimana pekerjaan yang berkualitas di mata Tuhan, di hadapan Tuhan. Karena masing-masing itu secara khusus, bukan kehendak si A, si B. Di dalam satu tubuh itu kehendak apa di situ? Kehendak Allah. Ya. Pada tubuh seperti yang dikehendaki Allah. Lanjut. Di sini. Ergois agatois, melakukan pekerjaan yang baik. Di Efesus 4:11 di situ ada rasul, nabi, penginjil, gembala, pengajar. Semuanya tujuannya sama, memuliakan Tuhan, melakukan pekerjaan yang baik. Standarnya siapa? Nanti kita lihat. Tolak ukurnya apa? Gambarannya seperti apa pekerjaan baik itu? Karena itu layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia. Ingat, pengurus yang baik itu juga kasih karunia. Kita bisa melakukan pekerjaan baik sesuai kemampuan, sesuai karunia, sesuai talenta kita, itu juga kasih karunia dari Tuhan. Karena itu pekerjaan baik itu apa, Pak? Apa yang Tuhan sudah percayakan melalui pekerjaan kita, pelayanan kita sampai saat ini kepada Tuhan. Kalau sebagai ibu rumah tangga yang baik seperti apa? Sesuai talenta kita, kemampuan kita. Oh Pak, pekerjaannya setrika terus, masak terus, ngepel terus, tiap hari antar anak terus. Nanti sudah jadi bapak kakek ngantar cucu terus. Kalau itu di depan kita syukuri, itu kesempatan melakukan pekerjaan baik. Sesuai kemampuan, sesuai karunia, dan yang Tuhan percayakan di hadapan kita saat kita akan melihat. Lanjut. Mengapa harus melakukan pekerjaan baik? Dan yang kedua, mengapa selalu gagal melakukan pekerjaan baik? Mari kita melihat yang pertama. Mengapa kita harus melakukan pekerjaan yang baik, Bapak itu? Atau mengapa harus berbuat baik? Yang pertama, kita itu milik Allah. Perhatikan itu. Karena kita ini buatan Allah. Teks aslinya auto garesmen poiema. Karena kita atau kami adalah hasil karyanya. Kita adalah miliknya. Budame milik Pak Robert. Pak Robert milik Budame. Tapi sejatinya di hadapan Allah, kita itu miliknya. Jesse yang akan ulang tahun milik Pak Robert Budame. Ya Jess ya. Tapi sejatinya tatkala kita percaya Kristus Yesus di situ auto garesmen poiema. Kita milik, kita karyanya Allah. Jadi kita itu sudah menjadi milik Allah seutuhnya. Kalau sudah menjadi milik Allah yang notabene Allah itu sangat-sangat baik, amin Bapak Ibu.
Masuk Allah kan mengecewakan kita? Karena sebagian besar orang Kristen belum memahami posisinya. Masih menyenangkan dirinya, masih memperbudak dirinya. Baik keinginan daging, keinginan mata, apalagi ketamakan. Masih dikuasai apa? Kedagingan sehingga sering gagal untuk melakukan pekerjaan baik tersebut. Itu yang pertama. Mengapa harus berbuat baik? Kita milik Allah. Yang kedua, mengapa harus berbuat baik? Ya. Diciptakan di dalam Kristus Yesus. Ya. Karena kita buatan Allah yang pertama. Karena kita diciptakan dalam Kristus Yesus. Itu lebih ketistes en Christo Yesus. Jadi standarnya karena kita diciptakan dalam Kristus Yesus. Ingat, Yesus Kristus 100% Allah, 100% manusia tanpa dosa. Tolak ukur kita ke sana, standar kita ke sana. Perhatikan Roma 8:29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula kita, ya, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Itu maksudnya Christentes en Christo Yesus. Mengapa kita harus melakukan perbuatan baik, pekerjaan baik? Kita itu diciptakan di dalam Yesus Kristus. Karena itu kita harus berbuat baik. Kodia kita bukan ciptaan atau alam semesta ini. Kalau kita melihat, lanjut Mbak, ya, Hastabrata, ya, ajaran Hastabrata, 8 sifat kepemimpinan Jawa, kodianya itu seperti itu. Serupa matahari, bintang, samudra, air, angin, api, bumi, bulan. Kalau seorang pemimpin mempunyai Hastabrata di sini, wah, luar biasa dia. Serupa matahari. Jadi 8 sifat kepemimpinan Jawa, kalau kita serupa matahari. Matahari pernah jemu menyinari bumi ini? Enggak pernah. Dia selalu memberi kehangatan. Banyaklah ya, kita tahu semuanya. Apa manfaat matahari? Serupa bintang. Memberi arahan, memberi petunjuk. Serupa samudra. Pengetahuannya itu harus luas. Pengetahuannya tidak boleh kerdil. Serupa air. Air itu kan selalu mencari tempat terendah. Seorang pemimpin harus rendah hati. Kadang dikibuli, kadang dihina. Bagaimana kita melihat gitu? Serupa angin. Angin itu apa? Kerjanya enggak terlihat tapi terasa. Kita menghirup udara di sini karena kebaikan Tuhan terasa, enggak terlihat. Serupa api. Harus tegas, harus adil. Serupa bumi, menampung semua ya bumi itu. Macam manusia. Serupa bulan, membawa kedamaian. Betul ya Pak Robert ya? Membawa kedamaian. Ya. Atau candra. Itu Hastabrata. 8 sifat kepemimpinan Jawa. Mengarahnya ke apa? Sumber alam yang ada di bumi ini. Tapi apa? Kodia orang Kristen. Mengapa harus melakukan perbuatan baik? Untuk menjadi serupa atau kodia dengan gambaran anaknya. Artinya apa? Standar kita itu lebih tinggi. Dibanding 8 serupa. Karena apa? Matahari, bulan, bintang, dan sebagainya itu ciptaan Tuhan. Tapi standar kita, mengapa melakukan pekerjaan baik? Kita diciptakan dalam Yesus Kristus.
Karena kita diciptakan untuk menjadi serupa dengan gambarnya. Itulah kodia kita. Serupa dengan gambaran anaknya. Karena diciptakan di dalam Yesus Kristus. Berikutnya, mengapa harus berbuat baik? Sudah diselamatkan. Ya, ingat pelajaran sekolah minggu hari ini. Ya, bagaimana ya, orang yang kerasukan setan, roh jahat itu ya, sudah diselamatkan, mau mengikut Kristus, pergilah ceritakan kepada keluargamu, pada temanmu. Jadi mengapa kita harus berbuat baik? Karena sudah diselamatkan ya, sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Tegar kariti est, soseos menoi dia pisteo. Karena kita sudah diselamatkan. Kalau Lian rajin ibadah, supaya saya itu IP-nya kumlot. Supaya saya enggak ada masalah. Enggak ada kesulitan. Itu salah kalau motivasinya seperti itu. Kita rajin ibadah, kita menguduskan hari Minggu supaya enggak ada masalah. Itu perlu diluruskan. Supaya saya dapat surga, salah. Karena apa? Mengapa harus kita sudah diselamatkan? Kan itu apa yang kita lakukan setiap minggu ke gereja, kita mendorong anak-anak kita mengasihi Tuhan, mengingatkan anak-anak kita ya, khususnya kelas Indria, Pratama Madya, jam 8 malam, jam 7 malam dibeli gurunya. Ya, apal ayat di sini. Itu pedang roh loh Bapak Ibu. Kita bersyukur punya guru-guru yang setiap hari mengingatkan. Mbak Evi ya, Bu Santi, Bu Eni, Bu Resti, itu pedang roh. Betul-betul karena sudah diselamatkan, kita mengadakan waktu ya 5 menit. Anak-anak mengenal firman Tuhan. Bukan apa-apa maksud, tapi apa? Karena sebagai rasa syukur Tuhan itu sudah menyelamatkan. Kita mengembalikan 1/10 milik Tuhan. Sebagai rasa syukur Tuhan sudah memberi kesehatan saya, memberi pekerjaan ini. Saya melayani dengan optimal, karena Tuhan sudah menyelamatkan. Beda kalau saudara sepupu kita, atau orang di luar iman Kristen. Seminggu puasa 2 kali, melakukan amal ibadah sering dan kemana-mana. Sering membantu kemana-mana. Tujuannya supaya apa? Tiket ke surga. No, kita bukan seperti itu. Tujuan kita bisa melakukan perbuatan baik karena sudah diselamatkan, itu wujud syukur. Kita di mata Allah, bukan embel-embel surga. Bu Erni bisa mengasihi tetangganya yang judes kepadanya, misalkan. Karena Kristus sudah mengasihi. Kita bisa mengampuni, karena Kristus sudah mengampuni. Itu motivasinya. Karena itu mengapa harus berbuat baik? DNA kita milik Allah. Kita diciptakan di dalam Kristus Yesus. Kodia kita Kristus. Kita sudah dijamin keselamatan hidup kita. Yang terakhir, mengapa harus berbuat baik? Sudah direncanakan Allah. Rencana Allah kan selalu baik. Enggak ada rencana Allah yang jahat. Betul ya? Meskipun dalam menghadapi proses kehidupan ini, kita turun naik, ingat, rencana Allah selalu baik. Halo Pak Martin yang suka nonton bola. Apalagi lawan Indonesia sama Malaysia ya, selalu tegang. Saat live sama rekod Indonesia menang, lebih senang mana Pak Martin? Live. Karena banyak deg-degannya ya. Menang kalah gitu ya. Karena jaga image ya kalau melawan Malaysia itu sepak bola kita. Apapun pertandingannya, itu rasanya beda. Kalau nonton live apa? Aduh, nanti kalah gimana? Tim kesayangannya.
Karena belum tahu ya. Meskipun pengamat mengatakan bisa, tapi susah. Apalagi kalau kalah, pasti di sini. Tapi kalau kita menonton rekamannya dan itu menang, beda ya. Rasa deg-degan itu meskipun jungkir balik di lapangan, meskipun ada kartu merah, endingnya kan menang. Itulah orang-orang percaya. Ya. Sudah direncanakan hal-hal yang baik untuk kita. Artinya kalau tekanan, tantangan, pergumulan hari ini hadir, kita itu lebih dari orang-orang pemenang. Karena kita sudah tahu Allah tidak pernah merencanakan kejahatan. Allah selalu menyiapkan hal yang baik bagi kita. Ois proe toimasen ho theos. Mengapa kita harus berbuat baik? Kita milik Allah, kita diciptakan dalam Kristus Yesus, kita sudah diselamatkan dan direncanakan oleh Allah. Ini 4 alasan mengapa kita harus berbuat baik, Bapak Ibu. Lanjut. Mengapa selalu gagal dalam melakukan pekerjaan yang baik? Banyak orang usaha ini gagal, melakukan ini gagal, menjaga kekudusan dirinya gagal. Mulutnya selalu menyakiti orang. Bagaimana hal itu? Karena tidak tinggal di dalamnya. Sesuai teks tadi. Yuk kita lihat. Lanjut. Di sini ya ayat yang terakhir. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya. Dikatakan itu proetoimasen hotheos ina en autois peripatesomen. Ya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Itu terjemahannya berjalan dengannya. Karena kita tidak mentaati firman-Nya. Ya udah belajar firman, ya udah langsung belajar aja. Cuma tradisi, cuma kebiasaan. Enggak pernah tembus sampai ke hati. Belajar ya belajar saja. Belajar dengan mentaatinya. Itulah makna. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita mentaatinya, kita berjalan dengannya, kita mengandalkan Dia. Itulah saudara harapan Tuhan. Ya. Sehingga apa? Kita dimampukan melakukan pekerjaan baik tadi. Kita dimampukan untuk melakukan pekerjaan baik tadi. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kalau kita tidak hidup di dalamnya saudara, sudah kita sering kandas, kita sering takut. Tadi sekolah minggu Pak Mister kesaksian. Kalau kita betul-betul mentaati firman-Nya, kuasa-kuasa roh jahat, iblis, setan dan sebagainya, udah mundur sendiri dalam sekolah minggu tadi. Tapi kalau hidup kita tidak hidup di dalamnya saudara, sedikit-sedikit menyerah. Ada tantangan sedikit, aduh nyalah ke kanan kiri. Sering kalah. Apalagi kalau kita lengah sedikit, iblis menyerang, aduh kita sering jatuh bangun. Karena apa? Kita tidak hidup di dalamnya, kita tidak mentaati firman-Nya, kita tidak mau berjalan dengannya. Istilahnya tegar tengkuk, kalau itu untuk bangsa Israel. Orang gugu karpe dewi, saenake dewi, saenak jidate. Apa firman Tuhan yang didengar, diajarkan, berlalu. Di sini saudara, karena itu orang sering jatuh bangun dalam kehidupannya. Dia tidak bisa melakukan pekerjaan baik. Mengampuni yang lain susah. Apalagi mendoakan. Susah, karena enggak hidup di dalamnya. Jadi harapan Allah, kita bisa melakukan pekerjaan baik, kita menjadi pengurus yang baik, kita hidup di dalamnya. Yang terakhir, mari kita baca. Ya.
bagian kita hidup di dalamnya. Allah sudah mempunyai bagiannya sendiri. Ya, kita milik Allah, kita dalam Kristus Yesus ya, sudah diselamatkan, sudah direncanakan, sangat indah. Bagian kita hidup di dalamnya. Bagaimana hidup di dalamnya? Lanjut Mbak. Kita mengasihi Allah. Melalui apa? Kita menuruti perintah-perintahnya. Ingat, perintah-perintahnya itu tidak berat. Bayangkan, kita seminggu 6 hari boleh dibilang bekerja. Ke gereja cuma 2 jam paling lama. Bisa enggak kita mengatur waktu? Atau seperti firman Tuhan minggu yang lalu, Tuhan cuma kita itu mengembalikan 1/10 di tengah-tengah krisis seperti ini saudara. Sering kita dininabubukan. Bahwa tatkala kita mengklaim, mengimani janji Tuhan, Tuhan akan topang cukupkan kehidupan kita. Perintah-perintahnya itu tidak apa? Berat. Betul ya? Perintah-perintahnya itu tidak berat, itu bagian kita. Tuhan sudah merencanakan begitu luar biasa. Kita ditantang untuk mentaati perintah-perintahnya. Dan yang paling akhir, mari kita baca bersama-sama. Galatia 6 ayat 9. Mari kita baca sama-sama. 3, 4. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Dikatakan janganlah bosan-bosan berbuat baik. Saya contohkan di situ Yusuf. Saudara-saudaranya membenci, iri, dia tetap baik. Saudara-saudaranya membuang, dia tetap baik. Ini tipologi Yesus Kristus betul. Alkitab enggak mencatat cacatnya pemuda ini. Saat dibuang di sumur, lalu dilepaskan oleh Potifar, di rumah Potifar istrinya menggoda pemuda yang cakap ini. Lalu dituduh melecehkan. Ya. Setiap hari Bapak Ibu lihat ya, kasus Pak Sambo itu. Yusuf dituduh melecehkan. Lalu masuk penjara. Dia tetap berbuat baik. Endingnya apa? Dia dipakai Tuhan menyelamatkan bangsanya, terutama keluarganya. Seandainya Yusuf itu jemu berbuat baik, pasti enggak menerima orang nomor 2 di Mesir. Dan dikatakan itu, karena apabila sudah waktunya tiba ya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah, akan menuai. Apa yang kita tabur, itu akan menuai. Jika hidup kita menabur kebaikan, yang kita terima apa? Kebaikan. Jika kita suka menolong sesama kita, bantuan apa? Kita mempiutangi Tuhan. Tapi jika kita menabur badai, dapatnya apa? Ya malapetaka. Tapi jika kita umpet-umpetan dengan Tuhan, ya udah, dapatnya ya umpet-umpetan dengan Tuhan. Kita yang menyesal. Kan tuh saudara, melakukan pekerjaan baik, teladan kita memandang Kristus. Dicaci, dimaki, memang itu enggak mudah. Tapi itulah kita menjadi proses menuju ke sana. Menjadi kodia Kristus, serupa dengan Kristus. Kalau sebuah pelayanan di dunia pekerjaan enggak pernah ada tantangan, kapan kita naik level? Kalau dalam kehidupan kita enggak pernah ada ujian, kapan kita naik level? Hidup kita ibarat anak-anak sekolah. Ujian nilai bagus naik. Ujian lagi nilai bagus naik. Itulah kehidupan kita. Inginnya kita kan enggak ada ujian, semuanya baik.
Tapi kenyataannya kita akan kecewa. Karena saudara, melakukan pekerjaan baik. Karena kita sudah diciptakan dalam Yesus Kristus. Kita sudah direncanakan Allah begitu mula. Kita menjadi milik Allah dan kita sudah diselamatkan. Itu dasarnya mengapa kita melakukan pekerjaan baik. Supaya kita tidak gagal, saudara. Mari kita tinggal di dalamnya. Kita berjalan dengannya. Kita mengikuti perintah. Mari, firman Tuhan tidak kita dengar, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, dan sebaliknya. Tapi kita imani. Sehingga kita dimampukan melakukan pekerjaan-pekerjaan baik bagi Tuhan. Kalau diberi kesempatan melayani Tuhan, mari. Itu kesempatan kita bisa berkarya dan memuliakan Tuhan. Saya mengundang, kalau ada kesaksian-kesaksian yang menguatkan, memberkati, silakan. Pak, minggu saya bersaksi, silakan. Kebaikan Tuhan perlu diceritakan. Kebaikan Tuhan perlu diberitakan. Ingat sekolah minggu ini, semua umat Tuhan diajak memberitakan kasih Tuhan. Karena Tuhan sudah menjamin hidup kita. Karena itu mari kita mohon diberi kemampuan melakukan pekerjaan baik itu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kebenaran firman-Mu yang sudah kami lihat, kami dengar siang hari ini. Tuhan, mampukan kami melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Kami menyadari Tuhan, mungkin kami sering gagal, ingin memuliakan Engkau. Kami sering menunda melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Kami ingin mentaati Engkau, tapi ada suara-suara yang menghambat kami, yang mengganggu kami. Hari ini, di dalam Yesus Kristus, kami mampu melepaskan, mengusir kuasa-kuasa tersebut. Karena di dalam-Mu Tuhan, kami menjadi milik-Mu. Kami sudah Engkau jamin, kami sudah Engkau selamatkan. Itu suatu berkat yang luar biasa. Karena itu Tuhan, Engkau berkarya dalam diri kami. Kami juga mensyukuri Tuhan, kami terus meningkatkan pekerjaan-pekerjaan baik di sini. Kami ada sampai saat ini karena kemurahan Tuhan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Biarlah apa yang sudah kami tuai, kami mengimani esok, lusa, kami akan mendapatkan yang terbaik dari Engkau. Sehingga semua yang kami tabur, kebaikan-kebaikan anak cucu kami, saudara kami, akan menerima kebaikan dari Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Ke tangan kuasa-Mu kami serahkan doa dan syukur kami. Amin. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita doa berkat bersama-sama, ya, kita akan dengarkan beberapa pengumuman. Silakan Mas. Ya, mengingatkan persekutuan doa besok Rabu 8 Februari, ya, firman Tuhan dilayani oleh Bapak Mr. Yono. Ya, silakan Bapak Ibu bergabung, ya, untuk persekutuan doa. Boleh menyampaikan permohonan doa, bisa japri saya, ya, sehingga kita doakan bersama-sama dalam persekutuan doa nanti. Boleh memberikan kesaksian, ya, sehingga boleh menguatkan kita semua. Kami tunggu, ya. Boleh join via Google Meet, masih online. Berikutnya, setelah ibadah ini, semua pengurus PPG, ya, ada rapat panitia perancang gereja sebagai persiapan program gereja kita tahun 2023. Dimohon semua pengurus, ya, tinggal sebentar. Lanjut, Mbak.
Pengkhotbah besok Minggu 12 Februari yaitu Pendeta Muda Febrianto Siliwu ya, dari Maluku. Besok Selasa sampai Jumat itu ada acara nasional gitu ya. Persekutuan Pendeta Baptis di Salatiga. Di situ tim BPD dari KTI Maluku dan Ambon kurang lebih ada 12 pendeta ya, yang akan hadir ke Salatiga. Minggu ini pelayanan di BPD Jogja. Minggu depan 12 pendeta itu pelayanan di BPD Jawa Barat. Lah gereja kita yang melayani Febrianto Siliwu yang pernah bergabung di gereja kita beberapa tahun yang lalu. Ya di situ. Karena jauh-jauh ya, acaranya 5 hari, itu pelayanan di BPD Jogja, minggu ini, sekarang ini, dan minggu depan pelayanan di BPD Jawa Barat dan dibagi di gereja-gereja. Berikutnya. Ya, yang ulang tahun minggu pertama Februari, ya 7 Februari ya. Adik Alexa Patricia Jesse Siombing. Halo Jesse. Sudah request hadiahnya? Papa Mama, udah Pak Robert, Bunda Mei ya. Iya. Ingin ke Malaysia, Bu? Kemarin saya tanya. Iya, ya ingin ke Malaysia ya. Iya, ya. Oke, ada lagi, Mbak? Ya, berikutnya. Besok Sabtu itu ada WBI ya, 11 Februari jam 10. Tempat di gereja, temanya seminar kesehatan dari YPKI, Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia dari Bandung. Ya. Silakan kaum wanita, ibu-ibu bisa datang. Juga diinfokan jika Bapak Ibu punya keluarga, tetangga atau saudara yang saat ini sakit kanker dan betul-betul kantong kering gitu ya. Mereka siap mensupport. Tolong diinfokan. Ya. Karena itu, sekali lagi WBI, besok minggu ada persekutuan, temanya seminar kesehatan, pembicaranya dari YPKI Bandung. Silakan, kaum wanita, ya, sehingga pengetahuan kita tentang kesehatan semakin bertambah. Lanjut. Ya. Petugas ibadah minggu depan bisa dicek Bapak Ibu di buletin dan di sini ya. WL Bapak Tri Prasetyo, singernya Bapak Robert, Bapak Yoto, pujian PBI Doa Sahabat Diakone Dirmanto, kolektan Bapak Amos, terima tangan Bapak Parjo, multimedia Lovely dan Andreas ya. Musik Cia, Dia, Gerin dan Petra. Mungkin ada tambahan pengumuman Bapak Ibu? Ya, enggak ada. Mari kita berdiri bersama-sama ya. Kita mohon berkat kepada Bapa kita di surga sehingga menyertai kehidupan kita dalam 1 pekan ke depan. Mari kita berdoa. Kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Bagimu Allah Tritunggal yang kami puja, kami sembah. Berkat-Mu boleh turun bagi kami, bagi keluarga kami. Dan kuat kuasa Roh Kudus-Mu menyertai sepanjang hari, pekan, dan masa-masa mendatang. Kepada kasih Kristus yang kekal, kemuliaan hormat bagi Engkau, berkat-Mu turun bagi kami. Mari kita pujikan Tuhan-Mu, memberkati-Mu. Tuhanmu memberkati-Mu, Tuhan melindungi, menyinari-Mu, memberi kasih karunia, Tuhan menyinari dengan wajahnya, memberikan si karunia, karunia, damai
kembali secara singkat kita saat teduh sejenak.